Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya meminta izin Bapak Ibu guru semuanya untuk mendiseminasi budaya positif di sekolah. Jadi hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu guru sharing terkait dengan budaya positif di sekolah. Kemarin ketika saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, itu tentang budaya positif ada di sekolah. Kemudian untuk yang modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dari sini nanti langsung saja saya lanjutkan. Nah, budaya positif itu sendiri sebenarnya kita sudah melaksanakan setiap hari, tapi tanpa kita sadari bahwa itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Nah, jadi apa budaya positif di sekolah itu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya budaya positif itu sudah kita laksanakan, walaupun kadang kita tidak menyadari ini termasuk budaya positif. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, di sini langsung bertemu dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu ada dua. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi setiap sekolah itu memberikan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif misalnya seperti keamanan, kemudian kenyamanan siswa dalam belajar. Kemudian ketika sudah itu tercapai, nanti bisa mencipta dan membuat berinovasi, misalnya berkarya membuat seni dari batu, misalnya patung, bisa dari batu maupun tanah liat. Kita bisa memahat atau bisa membuatnya dengan manual. Jadi ketika sudah semua terpenuhi budaya positif, lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, nah itu nanti siswa mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan apa yang dia punya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini dikontrol guru dalam menghadapi murid. Ini berarti kan siswa itu yang mengontrol adalah guru selama di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian coba Bapak Ibu perhatikan apakah terlihat ya. Nah, di sini ada bacaan. Bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, itu nanti seperti apa? Nah, di dalam hati dulu kira-kira mau seperti apa? Sampun? Sudah. Nah, di sini ada
Yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, ini cobalah buka. Ini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai sesuatu. Nah, nanti kertas ini setelah ini kita tulis hal yang paling berharga dari Bapak Ibu guru semuanya. Nanti bisa dibuka dengan teman atau orang lain, atau tetap menutupnya dengan kepalan yang sangat kuat. Nah, kemudian yang ini Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian yang tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh menunjuk, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Nah, di meja Bapak Ibu semuanya sudah ada kertas. Oke. Sama dengan dari Bu. Iya. Nah, boleh dituliskan sesuatu yang paling berharga. Nanti berarti yang kanan atau kirinya, sebelah kanan atau kirinya, silakan mencoba dan menawarkan sesuatu agar bisa membuka atau tetap menutupnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah ditulis, digenggam sekuat tenaga. Sudah? boleh, kalau apa? Kalau sudah digenggam, apa masih memikirkan? Ada yang berharga belum diwujud. Belum diwujud yang berharga. Sudah ya Pak, silakan digenggam sendiri-sendiri, kemudian samping atau depannya dibujuk untuk membukanya. Digenggam, coba silakan dibujuk. Apakah itu boleh dibuka? Ya boleh, silakan, tergantung nanti Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tetap menggenggam apa yang paling berharga itu, atau bisa membagikan yang digenggam tadi. Adakah yang tergoda untuk membuka? Ada? Buka dulu. Nggak boleh dibuka. Tapi ada yang malu. Disimpan dengan baik. Nah, berarti dari Bapak Ibu guru semuanya tidak mau membuka semuanya, tidak mau membuka kepala tangannya, karena mungkin yang di dalam tangan Bapak Ibu guru itu sangat berharga sekali, yang tidak boleh ada orang yang tahu. Nah, itu juga termasuk kontrol diri. Jadi yang bisa mengendalikan Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu sendiri. Tidak ada unsur dari atau tergoda dengan orang lain, tidak. Nah, tidak ada. Nah, itu untuk yang
kita sudah praktekkan. Kemudian yang ini, nah, kalau berarti kan sama. Ini kan yang nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, kalau di sini kan berarti tidak ada yang mau membuka kepala tangannya. Coba saya mau minta Pak Daman coba. Apa alasan tidak mau membukanya coba? Dari bujil. Ya. Nah, jadi memang sangat berharga dan juga kita harus menyimpannya dengan baik. Tidak ada orang yang tahu. Jadi kita sendiri. Kemudian yang B, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Nah, tadi alasannya sesuai dengan yang tadi yang B. Jadi semuanya menutup semuanya, tidak mau membuka walaupun dengan bujukan, ya. Jadi seperti itu, kontrol diri yaitu pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Tadi sudah terjawab. Jadi yang bisa mengontrol diri yaitu Bapak Ibu guru sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Tadi yang bisa mengontrol diri yaitu diri kita sendiri. Kemudian dilanjutkan ke perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi mengontrol guru mengontrol murid. Nah, ini yang mengontrol murid berarti hampir menyerupai dengan manajer. Kita sebagai manajer mengontrol murid-murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini jadi perubahan paradigma teori kontrolnya ada 4. Dari yang tadi mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini memaksa. Kalau memaksa ini termasuk bagaimana Bapak Ibu? Memaksa berarti tidak dari dirinya sendiri, melakukan sesuatu tapi tidak dengan kemauan sendiri. Ini kalau dilaksanakan bagaimana Bu? Tidak enak karena terpaksa ya Bu. Iya. Nah, berarti pengalaman kalian. Langsung mau. Nah, tidak terlihat ya Bu. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, kemudian teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Itu respon. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang terakhir untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Itu untuk stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus saling memahami. Tidak seperti yang tadi stimulus respon. Kemudian selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan.
perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, mengepalkan tangan dan menyimpan semua yang berharga itu termasuk kontrol diri. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membujuk orang lain atau teman-teman semuanya, tapi masih tidak bisa membukanya. Nah, itu berarti kontrol diri ada pada diri kita sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini kalau teori kontrol. Kemudian langsung saja. Nah, ini sudah sampai disiplin. Apa itu makna disiplin Bapak Ibu? Tertib. Apalagi sesuai aturan. Apalagi itu disiplin apa Pak? Tepat waktu. Nah, itu tepat waktu juga disiplin, termasuk masuk ke disiplin. Tapi apa maknanya? Apa makna disiplin? Nah, makna disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin yang apa? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan. Jadi apa yang kita punya atau kita yang memiliki keterampilan, kita tahu keterampilan kita, berarti kita harus mencapainya. Bagaimana kita harus bisa mencapainya. Kemudian selanjutnya, namun ada dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu maknanya seperti itu. Kita di dalam budaya kita sudah berubah. Nah, di sini makna disiplin. Tadi ada disiplin, ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu mendisiplinkan, ini karena di sekolah berarti mendisiplinkan murid tanpa paksaan, tanpa ada paksaan. Kemudian tanpa ada tekanan, kemudian juga tanpa ada kekerasan. Nah, dengan memunculkan kesadaran yang ada dalam diri pribadi murid untuk bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Jadi anak kita tuntut untuk menjadi pemikir, pemecah masalah, berpikir kritis untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi pada kelima itu sudah ada di sini. Jadi siswa dituntut untuk menjadi pemikir, kemudian kritis, dan juga bisa mencari solusi sendiri dan mandiri. Tadi yang disiplin berarti kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kalau dipaksa, walaupun dipaksa berkali-kali, kalau tidak bisa mengontrol diri sendiri atau memerintah diri sendiri, nah itu nanti juga akan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada atau keyakinan yang sudah ada. Jadi dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, seperti tadi di kelas 5 dan di kelas 6 saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan saya bahas. Tapi sebelum ada ini, kita sudah menggunakan aturan-aturan. Aturan-aturan itu biasanya
dilarang, jangan. Nah, nanti di keyakinan kelas itu nanti kita membuat aturan di dalam kelas yang disepakati bersama dengan anak-anak. Jadi tidak berdasarkan paksaan, karena sudah diajak komunikasi, jadi siswa bisa menyepakati bersama dan melaksanakan. Misal tidak bisa melaksanakan, berarti ada konsekuensinya karena sudah disepakati. Nah, sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu mempunyai motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi perilaku itu ada motivasinya sendiri-sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nah itu juga menjadi motivasi. Aku sesuk tak mangkat dasik dan di ekonomi turun, kemudian dialog sama orang-orang. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Jadi perilaku itu kita mempunyai motivasi. Tak dasik, tak menyambut anak-anak. Nah, itu kan punya motivasi. Nah, nanti pulangnya tidak pulang awal, tak menyesuaikan tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Imbalannya ya nanti misalnya tidak terlambat atau tidak mengurangi waktu, ya nanti misal gajinya misalnya tetap tabung misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau menghargai diri sendiri itu masuknya motivasi internal dari diri sendiri. Kalau sudah tidak bisa menghargai diri sendiri, nah ini berarti ya perlu dievaluasi dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu berarti harus menghargai diri sendiri. Caranya ya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Itu ada 3 motivasi eksternal dan internal. Ini tujuannya untuk disiplin positif. Kemudian kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dirinya itu akan terbangun sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, dari beriman bertakwa yang pertama, apakah kita sudah melaksanakannya? Sudah, insya Allah sudah. Karena setiap hari satu atau setiap hari kita sudah melakukan misalnya dari Asmaul Husna, kemudian walaupun kemarin ada surat-surat pendek yang, tapi sekarang ada yang macet gitu. Nah, mungkin untuk minggu-minggu selanjutnya kita laksanakan dengan baik lagi. Kemudian mandiri. Mandiri itu berarti kan melatih siswa untuk mandi sendiri. Melatih siswa untuk melakukan itu sendiri dan mencari solusi sendiri dan juga tanggung jawab, bisa berkolaborasi dengan temannya dan orang lain. Bernalar kritis. Nah, apakah di kelas Bapak Ibu sudah banyak yang bernalar kritis? Apakah kalau
pelajaran anteng wae. Ada pasti bernalar kritis banyak gitu, apalagi di SD Salam. Di sini murid-muridnya sebenarnya potensial, banyak sekali yang hebat. Kemudian yang selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global misalnya seperti bisa menerima perbedaan dan saling menghargai orang lain. Kemudian bergotong royong atau kolaboratif. Nah, ini sering kita laksanakan, misalnya bersih-bersih kelas atau halaman, itu kita sering melaksanakannya. Kemudian kreatif. Nah, kreatif itu banyak sekali di kelas-kelas, banyak tempelan dinding dan juga gambar-gambar itu hasil karya siswa semuanya. Tapi dari itu misalnya belum baik, nah kita tingkatkan lagi agar menjadi yang lebih baik lagi. Memang sudah bagus tapi perlu kita tingkatkan lagi. Nah, ini sampai pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta kasih dan atau diterima, kemudian penguasaan, yang selanjutnya ada kesenangan dan juga kebebasan. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Misalnya di sekolah ada siswa yang nakal. Nah, itu sebenarnya siswa itu bermaksud seperti apa? Misalnya mengambil makanan dari temannya. Nah, pasti siswa itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Misalnya dari rumah tidak diperhatikan, merasa tidak diterima. Nah, itu yang harus kita cari tahu ya detail. Oh, sebenarnya siswa ini kenapa kok mengambil? Tidak hanya langsung ibaratnya dimarahi. Seperti biasa saya pun kalau ada siswa yang sekiranya melanggar langsung memberikan nasihat atau melarang. Ya, jadi kita gali dulu. Ternyata yang saya lakukan selama ini belum sesuai. Saya sendiri dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau tadi seperti tadi, misalnya bertahan hidup kan kita juga memerlukan makanan dan tempat, misalnya tempat tinggal. Nah, seperti itu. Kebebasan, siswa itu harus bebas bukan berarti terus dibebaskan seluruhnya, tapi penuh dengan pengawasan dan arahan. Kesenangan tadi, siswa harus diberikan rasa aman, rasa senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, berarti kita harus mengkombinasikan dari kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Walaupun kita sudah melaksanakan, Bapak Ibu guru sudah melaksanakan, tapi kadang tidak sadar. Oke, jadi sebenarnya sudah melaksanakan, tapi aku belum sadar kalau sudah melakukannya. Nah, misalnya ini bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang tadi kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, tidak dicueki dengan teman lain, tidak dikucilkan. Kemudian berbagi, peduli. Nah, bisa bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok, itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya penguasaan. Nah, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Ini ya penguasaan. Kemudian selanjutnya kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Siswa itu kan
dari kelas 1 sampai kelas 6 pun saya kira masih sama, yaitu masih bermain, sukanya bermain. Kadang di dalam kelas pun juga bermain apa saja yang sekiranya itu bisa. Tidak hanya bisa memain bola, kadang meja diam juga dipukuli. Nah itu juga termasuk bermain. Tapi juga kita harus bisa mengarahkan dengan baik. Humor, siswa itu banyak yang memerlukan seperti itu. Antusiasme, kemudian tertawa. Nah ini termasuk ke dalam kesenangan. Jadi tidak terus mahasiswa takut, dan itu nanti kesenangannya tidak tercapai. Nah, di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Berita Hati, sedang bingung dengan ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda atau menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika melihat sikap Agus seperti itu? Diberikan arahan, mencari tahu sebab Agus melakukan seperti itu. Apalagi Bapak Ibu alasannya? Nah, alasannya apa? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu. Tadi betul sekali, kita harus mencari tahu. Kemudian alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apa sebenarnya Agus itu dalam kebutuhan 5 tadi dasar manusia itu apa yang mau dicari dia? Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu termasuk kebutuhannya adalah bertahan hidup. Itu masuk ke bertahan hidup. Jadi ada alasannya sendiri. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah itu namanya rasa cinta dan kasih sayang merasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu penguasaan atas kemampuan Agus tadi. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia bebas memilih. Kemudian yang selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah kebutuhan dari kesenangan. Nah, misalnya di kelas kita ada yang jahil, nah itu kita cari alasannya dulu kenapa. Nah, masuk dalam kebutuhan dasar yang mana, seperti itu. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, coba Bapak Ibu guru di SD Salam ini, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru itu dominan yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah menjadi teman, atau pemantau, ataupun menjadi manajer? Nah, jadi ada yang jadi manajer, ada yang jadi penghukum. Kalau Pak Dafa apa? Teman. Kalau Pak Dafa menjadi teman. Nah, jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, menjadi teman, kemudian pemantau, kemudian juga
manajer. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini biasanya bagaimana? Biasanya hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalau misalnya masih ada yang seperti itu atau masih seperti itu, nah itu berarti termasuk penghukum. Kemudian yang selanjutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi apa namanya, penerapan 5 posisi kontrol guru itu ya. Nah, misalnya kita, wah ini kesalahannya seperti ini, saya buat rasa bersalah saja, semoga besok tidak mengulangi lagi. Atau menyesuaikan, oh ini apa, siswa yang melakukan pelanggaran berat misalnya, ya misal mau dihukum ya sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kalau kita menjadi teman, sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, bahasanya itu berarti ada perbedaan setiap kita menangani pelanggaran. Nah, perbedaan kalimatnya, kemudian bahasanya. Kalau apa namanya, penghukum kan biasanya langsung, tidak, harus sesuai aturan seperti ini. Nah, kalau tidak ya kamu harus lari. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau pemantau itu berarti mengawasi aturan, pemantau yang aturan yang sudah ada. Nah, itu karena sebagai konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, manajer ini bisa mengontrol dan juga memberikan solusi, berbeda dengan pemantau tadi. Hampir sama, tetapi kalau yang manajer itu ada solusinya. Nah, tadi sudah dibahas sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, tadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, perbedaannya tadi, kalau peraturan itu jangan, tidak boleh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan siswa, komunikasi dengan siswa, melibatkan siswa langsung. Jadi siswa itu menuliskan apa yang harus disepakati, apa yang harus dia gini. Nanti yang diyakini kita pilih, jadikan satu dan dijadikan keyakinan kelas. Nanti kalau misal ada yang melanggar berarti harus melakukan konsekuensinya. Nah, kalau seperti itu termasuk ke netral, bukan negatif atau yang tidak sesuai. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti apa bentuk positif nanti kita kupas ke depannya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak terlalu banyak tapi sudah mencakup semuanya. Ya, misalnya nanti kejujuran yang sudah termasuk tidak boleh mencontek. Nah, itu kalau peraturannya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, siswa diberikan kertas atau suruh membuat 2 peraturan yang sudah ada, kemudian nanti dipilah dan kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif. Nah, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu harus ditinjau kembali. Nah, di sini ada aturan dan keyakinan kelas. Tadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya itu termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan dan menghormati orang lain. Ini sudah mencakup yang ada di dalam peraturan tadi. Cuma bahasanya diganti yang lebih positif. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kesehatan. Kesehatan itu sudah masuk ke dalam termasuk itu menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ini juga termasuk menghormati orang lain. Kemudian dan bersabar. Gunakan masker. Gunakan masker itu berarti keyakinan kelasnya apa? Kesehatan dan juga keselamatan. Sama seperti menggunakan helm. Helm itu berarti keyakinannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, kemudian selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga kelas keselamatan dan keamanan. Karena berlari bisa saja terjatuh dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang tadi identitas gagal, hukuman, kemudian konsekuensi, disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, yang ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini termasuk ke dalam hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Itu ada yang kalau hukuman itu termasuk identitas gagal dan termasuk negatif. Kemudian konsekuensi yang telah dibuat tadi keyakinan kelas itu berarti kita dalam posisi netral. Kemudian restitusi, nah nanti restitusi ini untuk cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Ini positifnya. Kalau konsekuensi masih netral, maksudnya ke netral. Kemudian restitusi maksudnya sudah positif. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit untuk waktu lama, atau membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itu contohnya bisa Bapak Ibu Resani bisa dibaca kalau terlihat. Ini terlihat walaupun ngeblur sedikit. Nah, kita sudah sampai ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini hampir selesai. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini prakteknya misalnya ada yang
siswa yang terlambat. Kalau kemarin Pak, saya merestitusi Anggita di kelas 4 karena terlambat, tak ajak ke kelas 1 saya restitusi, tapi nggak keluar suaranya, cuma pelan-pelan saja. Saya ambil video untuk ya kepentingan tugas kemarin Bu. Nah, tapi ya tetap saja masih terlambat. Tadi masih terlambat. Berarti belum berhasil. Harus menggunakan cara yang berbeda. Nah, jadi restitusi itu ada 3 Bu, yang saling berhubungan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya kalau tahu terlambat, nah, seperti yang kita dipanggil dulu dengan ramah. Nah, kita panggil, kemudian sudah nanti ditanyakan dulu benar atau tidaknya dan lain sebagainya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, misalnya tanyakan alasannya itu apa, kamu melakukan seperti itu, kok telat ini nopo. Kalau kemarin ikut ngaji Bu, ngaji pulangnya malam. Nah, itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu kita hubungkan dengan yang 5 faktor tadi. Kita mau menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, manajer, atau pemantau. Nah, itu kita merestitusinya itu kita mau menggunakan yang mana, mengkombinasikan yang itu tadi. Jadi nanti setiap tahapnya ada sendiri-sendiri kalimat-kalimatnya. Nah, misalnya menstabilkan identitas, jadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama misalnya tanya dulu, apakah benar kamu melakukan pelanggaran ini? Nah, misal benar, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh kalimatnya. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu untuk mereda dulu. Nah, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini masih menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu, misalnya diejek, kemudian marah dan akhirnya berkelahi. Nah, itu bisa sendiri-sendiri, mana menstabilkan, mana validasi, mana menanyakan keyakinan, itu nanti sendiri-sendiri ada. Nah, kemudian dilanjutkan validasi tindakan yang salah. Tadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu atau melakukan kesalahan itu. Nah, alasannya itu apa? Nanti kita mengalir saja menanyakannya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini. Itu juga termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi diri atau melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya diajak orang tuanya, dia membela diri, kemudian nanti misalnya memukulnya, itu kan termasuk membela diri, tapi juga itu salah. Makanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini juga sama. Nah, kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu apa yang sudah disepakati? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa saja yang sudah disepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu termasuk dalam kalimat-kalimat menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaannya seperti kalimat-kalimatnya seperti itu. Tidak langsung salah, langsung cukup. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini sudah sampai di akhir Bapak Ibu. Nah, kita sampai sharing pengalaman sebelum dan sesudah mempelajari budaya positif. Nah, jadi ketika sudah tadi beberapa saya sudah sampaikan berbagi sharing bertukar pengalaman, jadi Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah sedikit-sedikit atau sudah paham apa yang saya sampaikan. Misalnya tidak paham berarti saya yang kurang
bisa dalam menjelaskannya. Tapi semoga Bapak Ibu guru semuanya paham dan nanti juga bisa mengikuti atau melaksanakan apa budaya positif ini di sekolah. Nah, ini sama-sama berarti kan kita satu sekolah, nah berarti kita harus saling berkolaborasi untuk menjadikan sekolah SD Salam ini semakin baik lagi dan mampu bersaing di satu kabupaten atau bahkan yang lebih dari itu. Itu jadi sharing pengalaman sebelum dan sesudah mempelajari. Sebelumnya apakah saya mau minta salah satu Bapak Ibu guru, monggo siapa, Pak Dafa atau siapa atau Bu Suti boleh, nggak apa-apa Bu, atau Bu Fatma. Boleh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Seperti saya di bawah Ibu di pengalaman budaya di materi budaya positif ini, ternyata sebelum saya belajar tentang budaya positif, posisi kontrol yang saya lakukan itu ternyata masih seringnya di posisi kontrol menghukum. Jadi jika ada melakukan kesalahan secara tidak langsung itu respon saya itu seringnya menghukum atau menghakimi anak tanpa ditanya lebih jauh apa alasannya dan latar belakangnya. Seringkali saya hanya merespon bahwa menjustis itu adalah sebuah tindakan yang salah. Selama mempelajari setelah berdiskusi tentang budaya positif, saya lebih tahu bahwa dalam menangani kasus yang anak lakukan kita harus menggunakan segitiga restitusi dan juga di posisi kontrol sebagai manajer, sehingga kita tahu kebutuhan dasar anak apa yang perlu kita penuhi serta alasan-alasan melakukan kesalahan tersebut. Itu saja Pak pengalaman saya tentang sebelum dan sesudah mempelajari budaya positif. Terima kasih Bu Suti yang sudah memberikan pengalaman yang tadi yang sudah dan sebelum mempelajari budaya positif ini. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah Bu Eni? Monggo. Satu lagi nih, boleh Bu Eni? Monggo. Itu masukin. Pak Dafa. Oke. Nah, mungkin itu dari saya, sharing dari saya. Dan yang ini sudah termasuk di akhir. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang rela meluangkan waktunya hingga sampai siang ini menemani saya memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, itu saja Bapak Ibu guru, terima kasih yang tak terhingga sudah ditemani. Besok kapan-kapan lagi kalau misalnya ada, saya minta tolong lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga nanti Allah yang membalasnya. Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dafa Salsabila, wali kelas 2 di SD Negeri Salam, akan menyampaikan hasil setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Adit Setiabudi. Yang pertama adalah pengetahuan tentang adanya segitiga restitusi. Nah, kedepannya saya akan menerapkan segitiga tersebut di dalam kelas saya. Kemudian yang kedua adanya keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas tersebut akan saya amalkan juga di kelas saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, kesepakatan keyakinan kelas atau aturan yang ada di kelas. Oke, nah aturannya sudah tahu, silakan langsung ditulis di setiap kertas yang sudah dibagikan. Satu saja, satu orang satu anak satu. Ya. Silakan ditulis saja. Ditulis pakai bahasa Indonesia ya. Kita mau melakukan sekarang Pak. Satu saja. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan yang paling depan, yang buri maju, kalau juga ingin makannya. Taruh di paling depan. Yang paling di belakang maju itu diambil. Nanti Pak sudah semuanya? Oke, kita lanjutkan dari yang sini dulu, Mas. Sini. Langsung Pak pilih saja ya. Kan harusnya ditempel tapi kita langsung saja. Nah, dari keempat ini nanti yang dipilih nanti langsung dibuka ininya ya, langsung ditempel. Boleh main di kelas saat istirahat. Boleh atau tidak? Main. Boleh makan di kelas saat istirahat. Boleh enggak? Boleh. Oke. Kalau istirahat silakan ya. Pak ditempel di sini ya. Berarti boleh ini ya. Boleh ya, Bro. Ini adalah suatu perjanjian lanjut. Pak, Kemudian yang kedua dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Ini bagaimana ini? Oke? Setuju ya, disepakati ya. Oke. Gimana? Kita taruh di bawahnya sini. Jangan yang atas ini ya, nama. Kemudian tidak boleh memukul meja di kelas apabila memukul meja atau main dolanan meja dan kursi, meja dan kursi, nah itu dikenakan denda 2.000. Apa ini? Mau disepakati enggak? Ya? Ya atau enggak? Beda. Kalau itu kan ya maksudnya memukul-mukul ya berarti mainan itu toh dengan suara yang keras. Berarti kita sepakati ya. Nah, kita sepakati ini, Mas. Kemudian tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh ya. Ya. Makan besar? Nggak boleh ya kalau makan besar. Kalau makan permen boleh? Boleh? Kalau makan rokok juga? Nggak boleh. Kalau misal mau makan permen, oke lah, nggak masalah. Masih bolehkan permen, tapi permen yang tidak, maksudnya tidak buang sembarangan dan juga tidak permen karet itu. Kalau permen karet buang sembarangan kan, seperti itu ya.
Ini yang keempat. Kemudian yang sini ya berarti yang sekarang satu mas satu. Nah, ini boleh membaca tetapi bukunya harus dikembalikan di tempatnya kalau istirahat. Ini di pojok baca ya. Ini boleh? Boleh. Gambar. Bisa harus membaca di sekolah. Ini sama ya sama ini. Berarti juga. Yang diperbolehkan sebelah kiri, yang tidak boleh atau sama di sebelah kanan. Nah, yang ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di bawahnya sini ada yang boleh. Maksudnya sini, mulai dari sini ke bawah. Jangan, ada pembatasnya ini. Oke. Kemudian kalau mau ke kamar mandi harus izin dengan sopan. Ini ya, sepakati ya. Tidak langsung lari, ya. Nih, ini sebelah kiri, bawah. Nih, ini sebelah kiri, berarti sini. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 tidak boleh bermain bola di kelas. Nah, ini juga Pak setuju. Berarti Pak sepakati. Ya. Nih, ini sebelah kiri. Ini ya. Kemudian ini kalau susah gantian mundur. Kemudian ini buang sampah di tempatnya dan boleh makan di kelas saat istirahat. Boleh istirahat sama yang tadi ya. Berarti kita taruh di sebelah kanan. Sebelah kanan dan atas ini. Kemudian dilarang ini sama ya, memukul-mukul meja atau kursi, tapi sama ini sudah di kanan. Ini sudah di kanan. Satu saja, salah satu. Yang atas. Kemudian berbicara dengan kata yang sopan. Ya. Berbicara dengan sopan tadi sudah apa belum? Belum, berarti boleh di sebelah kiri, sebelah kiri sini. Kemudian boleh minum di kelas jika batuk. Oh, boleh. Ya, boleh. Kiri, sebelah kiri. Selanjutnya dari tempat duduknya dia juga maju. Tidak boleh makan permen karet di kelas saat pelajaran. Nah, ini tidak boleh tadi permen karet dan ini sebelah kanan yang kanan. Kemudian tidak boleh berkelahi dengan sesama teman atau orang tua dan tidak boleh berbohong. Orang tua ini di rumah berarti ya. Nah, berarti yang Pak disetujui ya, berkelahi bersama teman itu tidak boleh ya. Oke, berarti yang sebelah kiri. Kemudian dilarang makan di dalam kelas saat melakukan pelajaran di kelas. Tadi sudah, berarti sebelah kanan. Tidak boleh makan saat pelajaran podo. Berarti sama ya. Kanan. Yo. Berarti yang terakhir. Menerapkan 5M, menghormati guru, menghargai, menolong teman, menyayangi teman, menyapa guru. Ini pagi setujui berarti kita sepakati ya yang ini ya. Bersama teman harus saling menyayangi, kemudian saling menghargai, kemudian menyapa guru. Ya. Jadi
Kemudian Lek perhatikan, ayo duduk di tempatnya masing-masing. Anak cewek tidak boleh menjahili anak cowok. Perhatikan ini. Berarti kalau di sini anak cewek menjahili cowok, berarti juga yang cowok tidak boleh menjahili juga anak cewek. Berarti sama-sama harus tidak boleh seperti itu, tidak boleh jahil sama teman. Ya. Harus, ya tadi kan harus saling menghargai. Nah, yang selanjutnya yang tidak melakukan piket kelas akan dikenakan sanksi 2.000. Murah. Konten saja yang lebih banyak setuju siapa? Ngatung. Ya, berarti setuju ya, banyak yang kan apa? Banyak setuju, banyak yang setuju. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, berarti ini sudah diambil kesimpulan ada beberapa. Perhatikan. Nah, di sini ada ya, jadi ada beberapa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sebelah kiri sini itu yang sudah kita sepakati. Ada boleh makan saat istirahat, kemudian dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, berarti nanti kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensinya. Karena kamu sendiri yang membuat kesepakatan. Ya. Ya bukan seperti itu. Maksudnya kamu harus tahu bagaimana konsekuensi jika nanti kamu seperti itu. Kemudian kalau mau ke kamar mandi harus bicara atau izin dengan sopan. Kemudian tidak boleh bermain bola di kelas. Nah ini ya apa? Ya sama saja, nggak boleh kan di kelas. Kemudian berbicara dengan kata yang sopan. Berarti kalau tidak bagus, apa berbicara tidak baik itu tidak boleh. Nah, kemudian boleh minum di kelas jika batuk. Nah, ini tidak hanya gitu ya. Ini apa namanya? Jika dibutuhkan ya tidak masalah, tapi izin terlebih dahulu atau bilang dulu boleh. Ya. Kemudian penerapan 5M, menghormati guru, menghargai, menolong teman, menyayangi teman, dan menyapa guru. Nah, termasuk kalau ada tamu dan sebagainya itu apa? Menyapa, tanya dulu, mau kemana atau mau bertemu siapa, saya antarkan, nanti saya antarkan. Atau apa namanya? Kalau ada tamu yang pertama ditanya mungkin ya salah. Kalau misal kamu bapak guru yang kesepakatan itu dilaksanakan, itu tadi kesepakatan. Nanti kalau misal ada yang belum, nah itu nanti fleksibel kita tambahkan. Ya. Itu saja dari Majid yang sudah disepakati ya Majid kita. Kamu harus menyepakati karena kita membuat kesepakatan keyakinan ini bersama-sama. Bukan Pak Adit saja, bukan perwakilan dari kalian, tapi semuanya ikut ya. Jadi kita wajib melaksanakan dan mematuhi apa yang juga menjadi kesepakatan atau keyakinan kita. Oke? Setuju ya? Oke. Itu saja dari Pak Adit untuk apa namanya membuat keyakinan kelas kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamama, saya kelas 6 dari SDN Salam. Hari ini saya belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang dan happy karena bisa membuat
peraturan tersebut. Pelajaran yang saya dapatkan saat membuat keyakinan kelas adalah saya jadi paham cara pembuatan keyakinan kelas. Penerapan ke depan yang saya akan lakukan, saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.